tahun 2026 ini adalah tahunnya kuda api. Jangan sampai dia terlalu keras. Kerbau itu keras ya, tabrak sana, tabrak sini. Nah, kalau terlalu keras, akhirnya orang-orang gerah kerja sama dengan dia. Akhirnya banyak kesempatan yang hilang. Karena kelinci itu lebih orangnya gak enak hati, nanti banyak yang mau manfaatin dia. Ada rencana, ada mimpi, ada target, silent aja. Gak usah pamer-pamer di sosial media. Karena nanti banyak yang gak senang dan akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Si anjing ini karena orangnya tipenya setia, baik hati juga, kadang-kadang dibegoin orang, Pak. Baik hati sama polos itu beda-beda tipis. Ada teman, udah dia memang temannya nggak mau kerja, temannya nggak mau berusaha, tapi dibantu support dana, dibukain usaha, terus dibantu lagi, gagal dibantu lagi. Ujung-ujungnya ketika dia nggak bantu sekali, dikata-katain. Berikutnya nih kita masuk masalah properti, bro. Oke. Properti ya. Menurut lu nih, ya kan ada orang yang mempercayai feng shui tentang properti, ada juga yang nggak percaya dan menganggap itu mitos. Oke. Nah, menurut pendapat lu pribadi, gimana tentang hal tersebut? Kalau menurut saya pribadi, itu sebenarnya tidak salah. Oke. Kenapa? Karena feng shui itu memang untuk merubah nasib, atau nasib lah yang merubah feng shui. Oke. Kita sudah pernah riset bahwa, ketika orangnya benar-benar harmoni dengan alam ini, melakukan apa yang dia bisa, dia nggak perlu feng shui, nasibnya memang baik. Feng shui yang mengikuti. Tanpa sadar dia bikin begini, pas dicek orang feng shui, udah benar, udah pas gitu loh. Itu lucunya. Dan ketika yang sebaliknya, yang nasibnya memang jelek, orangnya kurang ngerti, nggak belajar, nah feng shui ini buat booster. Oke, buat membantu dia jadi lebih baik. Betul. Makanya ketika orang bilang ini mitos, ya mungkin dia memang sudah berusaha dan pas dicek feng shui benar-benar baik-baik aja gitu loh. Memang sebegitu lucunya. Berarti emang karmanya dia bagus lah ya, hokinya bagus lah ya. Betul. Kadang-kadang kan orang juga kadang beli rumah, ini cocok atau enggak, ternyata pas dicek emang rumah ini cocok dia, emang rezekinya dia ya kan. Contoh deh, kita bicara feng shui atau misalnya muka. Muka ada yang memang, pernah gak lu lihat bro, ketika orang lahir, dia tumbuh dewasa, mukanya tuh kelihatan muka hoki. Tapi ada juga orang yang butuh operasi plastik biar berubah hokinya. Contoh waktu kecil dia kelahir mukanya kurang baik, kurang enak dipandang. Akhirnya pas sekolah dibully sama orang. Oh iya benar, banyak terjadi itu. Dibully sama orang, terus rezekinya udah masih jelek lah. Oh iya. Akhirnya dia kerja keras, punya uang, pergi operasi plastik mukanya. Ketika operasi plastik, amalnya bagus, hasilnya bagus, akhirnya sekarang di-endorse orang, dicari-cari orang, privilege-nya kebuka. Privilege orang ganteng cantik kan ada bro. Iya ada dong. Iya. Lu kalau komplain yang jelek-jelek, kalau lu ganteng sama cantik aman bro. Ya, Kalau jelek dibully lu. Makanya. Nah itu artinya feng shui merubah nasib. Oh itu tadi maksudnya feng shui merubah nasib. Betul. Oke. Nah tapi kalau memang yang mukanya memang terlahir sudah muka hoki, ya itu alasannya adalah lu nggak percaya nggak apa-apa. Emang lu terlahir udah muka hoki, nasibnya hoki. Iya. Ya karena kehidupan lalu lah. Ya itu udah rezeki lah dari atas lah ya. Betul. Tapi ada juga sebenarnya dari atas kasih lu jalan buat merubah nasib lu tadi melalui si feng shui ini ya. Betul. Nah, lu pernah nggak sih selama ini yang datang ke lu, gua nggak tahu sih ya, klien lu tuh kebanyakan orang nyari jodoh, atau pernah nggak juga kayak orang mau beli properti, atau mungkin kayak gua lah, gua kan main di bisnis kos ya. Ada orang ini mau buka bisnis kos atau mau beli rumah gitu, dia konsultasi dulu sama lu gitu. Ada, sama-sama banyak ya bro. Sama-sama banyak, yang cari jodoh juga banyak, yang masalah ketika pengen bangun rumah, beli tempat baru itu juga banyak. Tapi yang paling banyak memang untuk cari jodoh. Paling banyak buat cari jodoh. Betul. Okay. Tapi kalau bicara feng shui rumah atau beli rumah itu kasusnya unik-unik pak. Kasusnya unik-unik, gimana tuh uniknya tuh? Oke. Ada yang aneh-aneh gitu mungkin? Aneh-anehnya banyak. Ada sampai yang benar-benar faktor X ya berhubungan dengan dimensi lain pak. Oh, gimana tuh, bisa di-sharing nggak tuh? Oke, jadi ceritanya ada teman kita itu yang kenalan lah ya, temannya kenalan buka pabrik. Buka pabrik, oke. Buka pabrik. Jadi dalam pabrik itu ada 3 bangunan. Ada 3 gedung berarti ya? 3 gedung betul. Nah, gedung ketiga selalu kebakaran. Gedung ketiga selalu kebakaran? Ya. Lucu juga ya? Lucu. Terus? Oke, kita ini bicara di line feng shui ya. Iya. Ini udah bicara bisnis. Jadi waktu itu dicek semuanya sudah sesuai standar SOP, kelistrikan semuanya udah baru, kabel baru.
udah direnovasi. Nah, pas kita datang ke sana, rupanya yang gedung ketiga itu ada penghuninya, Pak. Oke. Ini ada moralnya nih, lucu nih. Oh, gimana tuh? Jadi yang ketiga itu ada penghuninya, ya umurnya sudah ribuan tahun. Dia bilang ke kita, yang pas kita bisa komunikasi, dia bilang begini, kalian manusia ini kadang-kadang nggak punya adab, kurang ajar. Masuk ke tempat orang nggak ada permisinya. Oke, karena dia ngerasa udah nempatin dulu Ya, udah betul, klasik lah ya. Nah. Akhirnya ketika kita beresin itu ya kita nego dong. Kita ngomongnya secara Chengli ya, kalau bahasa orang Chinese ya. Iya. Logik. Lah, mereka nggak bisa lihat lu, kenapa harus minta izin sama lu juga? Dia juga Iya. mikir jadinya kan. Iya. Udah, karena dia nggak bisa lihat lu juga bisa lihat dia tapi lu nggak bisa sampaikan ke dia, sama-sama salah dong. Ya udah, solusinya adalah lu maunya apa hari ini? Oke, terus dia bilang dia maunya ya sudah, sediakan kopi, sediakan rokok setiap bulan sekali aja buat dia gitu loh. Kita juga nggak tanya kenapa dia mintanya itu, ya sudah lu maunya itu kita sediakan, nggak susah juga kan, cuma kopi sama rokok, udah. Nah akhirnya ketika itu dilakukan, kebakarannya hilang, Pak. Udah nggak ada kejadian lagi. Nanti setahun berikutnya Oh, setahun berikutnya kejadian. ada ceritanya lucu. Oh, gimana tuh? Jadi ketika si owner ini sudah melakukan, pabriknya itu udah nggak kebakaran sama sekali. Nah setahun kemudian si owner malah kan merasa, gue kok kayak orang bego ya, tiap bulan harus bikinin kopi sama rokok ya. Nggak salah juga, bener. Kalau gue jadi manusia ya logik lah. Jangan-jangan sih yang kemarin bohongin gue nih. Udahlah, ngapain gue bakar lagi itu rokok sama itu. Di stop lah sama dia, rokok sama kopi. Sebulan kemudian, puff, kebakaran lagi. Nah, percaya nggak percaya? Ini kita mengalami sendiri. Akhirnya dipanggillah kita ke sana lagi. Nah pas dipanggil ke sana lagi, kasusnya si penunggu ini ngomel-ngomel, kalian ini manusia ya, gak bisa nempatin janji. Gua aja udah nempatin janji loh. Gue mintanya begini, kalian kasih, gue gak pernah bikin ulah atau ikat. Tapi kalian manusia gak bisa nempatin janji. Akhirnya kita nego lagi, kita baikin dia lagi, ya sudah. Akhirnya dia pindah keluar dan bla bla blanya udah selesai. Nah yang itu gue nggak bisa ceritain tuh karena terlalu dalam. Oke. Jadi poinnya adalah di sini ya, setan aja punya hati nurani ya, bisa berpikir ibaratnya Chengli ya. Makanya kita itu nggak boleh janji sama setan. Misalnya lu ke tempat-tempat yang katanya bisa cari jodoh, cari rezeki. Sebenarnya lu lagi tanda tangan kontrak. Ketika lu tanda tangan kontrak, lu ditagih pasti. Oh, pesugihan gitu ya. Iya. Oke. Karena mereka bukan kayak manusia yang bisa, ya udahlah gua utang lu bulan depan lagi lah, atau hilang lah. Mereka nggak bisa. Mereka nggak tagih, mereka dapat. Oke, makanya ada tumbal ya kalau istilah orang-orang yang di itu ya, IndiHome ya katanya. Cuma kasihannya itu bro, banyak orang yang nggak ngerti mereka sedang tanda tangan kontrak. Oke, karena mereka berpikir tinggal minta aja gratis gitu ya. Iya, bayar uang udah balik. Iya. Tapi sebenarnya itu ada kontrak yang mereka nggak tahu. Kontrak yang tidak terlihat lah ya. Iya, betul. Oke. Kejadian lain ada lagi nggak tuh di industri properti? Kalau properti banyak sih Pak. Ada yang dulu kasih kolam dalam rumah. Kasih kolam dalam rumah, kolam renang maksudnya? Kolam renang atau kolam ikan. Nah karena orang yang nggak ngerti, biasanya kan harusnya kolam itu di luar. Ini rumah, sampingnya atau luarnya, nggak nyatu sama rumah. Nah ini kasusnya dia taruh di dalam rumah. Oh, indoor kali bro mungkin, terinspirasi sama hotel. Iya, dari hotel atau apa. Tapi setelah Feng Shui, yang saya yakini itu nanti suatu saat akan makan korban, Pak. Akan makan korban? Betul. Makan korban. Nah akhirnya kejadian, korban ada yang jatuh ke rumah sakit dan bla-bla-blanya. Akhirnya dibongkar tuh. Dibongkar, kita minta bongkar, lu kalau mau ya pindahin keluar. Atau enggak ya atap dulu bolongin supaya nggak nyatu sama si kolam. Rumahnya dipisah langsung. Oke. Makanya banyak kolam renang sebenarnya kalau diperhatikan jarang yang indoor ya sebenarnya. Kecuali ya kolam renang yang lomba-lomba gitu ya. Ya betul. Itu kan memang takutnya pas lagi lomba hujan juga bingung dia. Ya, kan? Beda fungsi lah, beda fungsi. WC depan rumah juga nggak boleh. Iya. Itu juga makan korban. Kalau secara logikanya itu adalah pintu depan itu kan adalah tempat yang paling sering kita lewati.
Pintu utama. Kadang-kadang kita jalannya pelan, kadang-kadang ada sesuatu kita buru-buru. Nah, pas lagi apes buru-burunya karena WC di depan, terpleset jatuh. Itu secara logiknya. Ketika jatuh, ya udah pasti gak enak. Secara kesehatan, kalau kita bicara feng shui itu kan angin sama air ya. Betul. Bayangin, angin itu kan masuk dari pintu depan, bawa WC ke dalam rumah, bawa WC. Aromanya nggak enak. Gak enak, betul. Akhirnya ya tidak baik buat kesehatan. Orang yang di dalam rumah itu gak nyaman lah. Orang berak, anginnya masuk ke dalam, semuanya cium. Nah ini buat orang yang lagi bangun kos-kosan, yang bangun rumah, tuh jangan bikin toiletnya pas di depan pintu masuk tuh, nggak bagus tuh. Ya, kalau mau mendingan sekalian jauhin ya dekat security sono ya, pojok Jauhin ya. dan jangan nempel tembok depan. Oke, berarti pisah gedung ya? Oh nggak bisa gedung, jangan tempel tembok depan. Jadi misalnya tembok depan di tembok paling luar, dikasih ada logga baru WC. Oh, jangan nempel sama gerbang berarti ya? Sama gerbang atau Sama tembok samping juga? Ya, tembok paling luar, betul. Itu tidak boleh. Oke, menarik. Gue sebenarnya yang tadi bicara masalah mistis tadi, gue juga pernah sih ada ngalamin juga. Tapi ya nggak tahu lah ini masalah percaya atau enggak. Tapi gue meyakini, gue percaya aja karena orangnya kan langsung keluar. Jadi gue tuh ada ngalamin kejadian ya di kos-kosan. Dia tuh cerita, kan kita nanya, kenapa kak mau keluar? Padahal dia bayar udah 2 bulan. Jadi baru ngekos 1 bulan, di bulan kedua baru jalan 3 hari lah, berarti baru sampai tanggal 3. Dia kontak, dia kayaknya nggak mau lanjut. Ya kita nanya dong, kenapa kak nggak lanjut? Iya, soalnya saya tuh mengalami hal yang menurut saya nggak masuk logika. Ya kita nanya, maksudnya gimana kak? Nah, saya tuh tidur kan di kasur. Kenapa saya pas bangun pagi, saya bangunnya ada di kamar mandi katanya. Nah, tapi gua nggak bisa membuktikan karena gua juga nggak bisa naruh CCTV di dalam kamar kan, betul nggak? Kan privacy. Nah, gue pun bilang ke dia ya kan, coba aja kak, kalau misalkan emang mau itu kan kita bilangnya mungkin kakak mimpi jalan. Betul. Betul nggak? Kan ada medisnya ya. Iya, medis dan istilah tersebut kan secara psikologinya ya, kan betul. ada mengalami hal-hal tersebut. Jadi kita bilang, kita saranin coba kak pasang CCTV aja, siapa tahu emang mimpi jalan. Cuman ya dia nggak mau ngelakuin itu, mungkin karena udah traumatik dia milih untuk keluar. Gitu. Nah, akhirnya tapi setelah dia keluar, penghuni berikutnya kagak ngalamin itu sih. Aman. Nah, mungkin dia juga rajin sholat di situ kali ya. Gue juga nggak ngerti, tapi gue di situ ya antara percaya atau enggak gitu. Jadi tapi buat gue ya udahlah, mungkin emang dia juga udah nggak nyaman, ya udah biarin aja lah. Kita juga nggak bisa maksa orang kan. Betul. Nah, pernah juga ada kejadian yang lebih lucu adalah masalah AC. AC itu bisa mati nyala sendiri. Nah, ada juga yang kayak gitu. Cuman ya kita nganggap yang penting konslet remote-nya gitu. Iya, kayak memang gitu. Kalau kejadian-kejadian begini kita sarankan lu cek secara logika sama kesehatan dulu lah. Ketika logika sama kesehatan udah nggak bisa jelaskan, baru lu cek faktor X. Jadi semua orang yang cek ke saya itu ya logikanya gimana, secara ya medis lah ya. Medisnya gimana. Kalau memang itu sudah dicek semua nggak ada jawaban, baru kita cek yang lain dong. Betul. Siapa tahu sebenarnya karena si faktor X tadi ya, kayak contoh tadi yang di pabrik ya, secara kabel instalasi semua udah bener rapi, nggak ada masalah, baru nggak ada kabel sambungan. Betul. Tapi kok bisa konslet kebakar ya? Nah, itu kan aneh. Itu ada apa tuh? Baru dicek. Ini sama kayak kalau kita bicara feng shui kan ada feng shui rumah, ada feng shui kantor, ada feng shui kuburan. Feng shui kuburan itu yang paling seru menurut saya. Paling seru kenapa tuh? Karena itu mempengaruhi bukan cuma kita doang, tapi turun-temurun, Mbak. Oh, satu generasi berarti. 3 generasi malah. 3 generasi. Ke kamu, ke cucu, sama ke cicit misalnya. Dari bapaknya turun-temurun. Nah, bagi kalau orang, ya kalau kepercayaan saya, keyakinan saya orang Chinese itu kan kita harus menghormati leluhur ya. Ketika leluhurnya atau bapaknya itu dikubur secara tidak baik atau salah tempat, itu bisa mempengaruhi nasib keluarganya. Turun-temurun. Kebanyakan dari lakinya malah. Maksudnya dari pihak cowok? Ya cowok. Karena kan kalau orang Chinese itu kan turunnya ke anak cowok dari mana? Oh iya, kepala keluarga. Nah itu berpengaruh. Jadi kita pernah ada kasus yang dimana ya orangnya ini kita
yang benar-benar bingung ya, orangnya rajin kerja ya, kerja keras, tapi hokinya jelek banget. Nggak kaya gitu. Nggak kayak kaya, ada aja selalu masalahnya. Kita cek dong secara skillnya oke, persuasifnya oke, ketemu orang networking oke, bisnis yang dia lagi jalanin juga potensialnya gede. Ini apa ini masalahnya? Pertama ya udah kita cek rumah aman, cek feng shui kantornya aman. Udahlah kita coba cek deh ke kuburan bokap lu. Rupanya karena dia sibuk lagi survival, kuburan orang tuanya itu geser pak. Amblas. Percaya nggak percaya? Sampai kesana mau ketahuan. Akhirnya kan udah lama nggak melayat, pas kita kesana amblas. Akhirnya kita perbaiki. Rupanya di sebelah itu lagi ada pembangunan pak. Makanya tanahnya geser. Oh, kena getaran ya. Betul, geser. Akhirnya ya kita minta pindah ke tempat yang proper karena itu masih akan bergeser terus walaupun diperbaiki. Nah akhirnya berubah nasibnya. Lucu sekali. Oke, percaya nggak percaya ya gitu kan ya. Dan kuburan itu banyak ceritanya. Jadi waktu itu senior saya juga pernah cerita. Jadi dia tangani sebuah kasus. Waktu itu ada seorang orang kaya nih, orang kaya banget, ingin cari buat kuburannya sendiri. Buat kuburan dia, Ya. persiapan berarti Persiapan. ya. Oke. Kan banyak sekarang bro orang yang udah kaya ya, dia siapin gue mau nguburnya di sini. Hadapnya kemana ya? Ya, dia nggak mau repotin anak cucu lah. Oh. Akhirnya dia sama pakar feng shui pergi cari tanahnya mau kubur di mana. Nah pas lagi cari itu temulah sebuah tanah yang kemungkinan besar bagus, cocok. Tapi kan harus divalidasi dong, dites dulu kan. Akhirnya si pakar feng shui-nya itu coba kasih, nih ada bibit kita tanam. Kalau dia tumbuh, berarti tanahnya bagus. Oke. Nah pas mereka lagi ngobrol, di sana kan ada yang tukang gali kubur ya, bersih-bersih segala macam ya. Dengar. Akhirnya dia dengar bahwa tanah itu bagus. Ketika si orang kaya dan pakar feng shui-nya pulang, dia merencanakan sesuatu, Pak. Oh. Dia bikin planning. Bibitnya yang ditanam dia tukar supaya nggak tumbuh. Terus dia ajak meeting keluarga besarnya. Dia bilang, nanti kalau papa mati nih, kuburnya di tanah ini. Papa udah kasih tanda tanahnya di sini. Oh, diambil sama dia. Ya, oke. Akhirnya si orang kaya ini dan guru feng shui-nya balik. Oh, di tanah gak tumbuh. Berarti hitungan gua salah nih. Kita cari lagi. Besoknya si bapak ini bunuh diri. Bapaknya bunuh diri. Bunuh diri. Oh, Karena mereka hidup susah, Pak. Jadi dia tahu ada opsi ini, dia pengen ambil buat anak cucunya. Oke. Dia tukar bibitnya. Oh, ini ekstrim banget nih. Dia bunuh diri dan dikuburkanlah di sana. Oh, sesuai instruksi yang dia tinggal pesankan Iya betul. sebelumnya. Sesuai dia dengan cerita si pakar feng shui sama guru itu. Nah, ketika udah kuburkan di sana, nasib anak cucunya berubah semua. Ada yang masuk pemerintahan, ada yang buka bisnis kaya raya lah. Berubah semua nasib turunannya. Tapi namanya karma itu nggak lari, Pak. Akhirnya berapa tahun kemudian karena anak cucunya merasa kaya, pingin hormati bapaknya, pingin bagusin kuburan bapaknya. Oh, dirubah Dan dipindah ke tempat tanah kuburan yang bagus. Kan mereka nggak ngerti feng shui. Oh iya. Bapaknya nggak sampein. Bapak cuma sampein bahwa kalau kubur di sini. Iya, Bapaknya nggak cerita kan. Akhirnya karena merasa udah kaya, mau berbakti sama bapaknya, dipindahlah kuburannya ke tempat tanah yang lebih bagus, tempat yang lebih bagus, tempat elit lah. Jatuh semua. Iya, karena nggak cocok ya. Nggak cocok, akhirnya ketangkap, masuk penjara, bisnisnya runtuh. Karma. Sebegitu parahnya. Ada juga ini, ya banyak sih yang jahat-jahat juga, Pak. Jadi misalnya nih ada orang yang ngerti feng shui, terus dia lihat bisnis kompetitornya bagus, ya sudah dia cari tuh asal usul tanah kuburan bapaknya di mana, kakek moyangnya di mana, sengaja ditanam sesuatu yang menggeser bisnisnya dia gitu. kuburannya dia. Wah. Secara feng shui jelek, banyak kejadian. Boleh banget ya. Ngeri banget. Tapi misalkan gini nih, ini menarik banget ya topiknya. Jadi misalkan gini, kan sekarang itu ada dua alternatif. Betul. Ya, satu dikubur, yang kedua adalah di Kremasi. kremasi Betul. bakar ya. Nah, apakah kalau dia memilih opsi yang dikremasi bisa mensolving ini? Karena kan udah nggak ada jejak tuh, langsung Oke. dibuang ke laut, gimana tuh?
menurut Kalau pandangan orang lu? Tionghoa itu kan asal musal budayanya adalah dikubur. Betul. Supaya ya cinta budayanya banyak lah Iya. orang Tionghoa. Kalau kremasi itu kan dari negara lain, Pak ya. Kalau nggak salah itu dari India atau apa, Ah, dikubur. Cuma sekarang kan kalau dikremasi larungnya juga larung tempatnya benar, Pak. Oh, pas pelepasannya. Pelepasan larungnya, Oke. Biasanya juga ada feng shui-nya dipilih, oke, aliran lautnya yang tenang, pemandangannya yang indah, supaya hasilnya baik. Itu ada juga hitungannya, Pak, sekarang. Oh, ada hitungannya juga itu. Ya, cuman sekarang repotnya adalah kalau kuburan bermasalah masih bisa kita tangani. Karena fisiknya tadi Fisiknya. ya. Oke. Kalau di larung siapa yang mau nyebur? Oke. Suatu saat ini nih, pas di larung di sana bagus. Tiba-tiba ada limbah pabrik datang, tercemar lautnya. Itu bermasalah. Itu pernah kejadian sama salah satu klien kita. Akhirnya ya ada cara X untuk menyelesaikan. Antar bakar jimat lah, negosiasi lah, bahwa ini dipindahkan tempatnya. Ada upacaranya lah, Oh, ritualnya. ada ritualnya lah. Ya betul. Tapi kan kalau bagi yang tidak kenal, ya mau cari di mana Pak orang yang ngerti beginian. Oh, iya, iya. Dan balik lagi dia percaya atau enggak kan? Betul. Kalau dia nggak percaya ya susah kan? Gak percaya ya sudah nasib. Tidak Iya, diganti. iya, iya. Nggak, karena aku berpikir gini loh, karena banyak orang kan memiliki kepercayaan seperti ini. Kenapa sih dikremasi itu? Salah satunya adalah biar anak cucu nggak repot, Betul, gak nggak usah salah. ngurusin kuburan lagi kan. Betul. Makanya alternatif itu sekarang sangat Populer. populer Betul. di Indonesia juga sangat populer karena mereka berpikir pertama biar nggak ngerepotin tuh, kedua nggak banyak biaya karena kalau kuburan kan tiap tahun harus bayar, tiap bulan harus bayar tukang pembersih kuburannya juga kan, jangan sampai banyak pohon segala macam. Nah, jadi mereka memilih alternatif tadi di kremasi tadi supaya biaya-biaya ini dan kerepotannya itu sudah hilang. Betul, tidak salah. Tapi semua hal yang leluhur kita sudah tanamkan dan kan mereka sudah ada perhitungannya masing-masing ya. Udah mereka pikirkan kenapa harus dikubur, kenapa nggak dikremasi. Itu pasti ada alasan-alasan yang mungkin nggak tersampaikan ke generasi baru. Nggak salah juga. Akhirnya generasi baru bahwa hidup udah modern, kita nggak usah repot, kita juga nggak mau urusin beginian, makanya dikremasi solusinya. Tapi kan mereka nggak tahu ketika mereka kremasi hasilnya apa. Yang mereka tahu adalah hasil buang nggak repot bagi yang dikremasi. Di kremasi ini ya, dia memang permintaan dari dia mirip kayak kasus tadi. Betul, dia betul. minta dikubur bla 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 segala macam. Nah, apakah akan mengecilkan potensi apes atau sialnya keluarga atau turunan tersebut? Oke, kalau kita bicara kremasi itu tak selalu apes atau enggak, tergantung di mana tempat dia larung. Berarti agak beda nih ya dengan yang tadi dikubur ya. Iya beda. Kalau dia larung tempatnya bagus ya bagus, tidak ada masalah. Contoh tempat yang bagus itu kayak gimana kriterianya? Lautnya tenang, ombaknya tenang, biru, pemandangannya baik, bagus, kayak istana lah Pak. Tempat bangunnya istana-istana zaman dulu adalah pas lihat ke depan itu laut, pas lihat ke samping bukit-bukit, belakang ada gunung yang sandarin, sama seperti itu. Berarti bersandar pada gunung menghadap lautan ya. Nah, kepacanya ada kan tuh, ngerti lah. Sering dengar. Ya, sama ketika larung itu juga pasti pilihnya tempat yang seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya kalau dibilang di lautan yang luas juga bukan solusi ya. Bisa jadi mungkin kayak di pulau-pulau juga bisa ya. Kan sekarang banyak tuh pulau-pulau yang kecil yang biasa mereka ada kayak sewa ferry apa-apa gitu. Itu sebenarnya juga bisa masuk salah satu kategori ya sebenarnya. Karena kan kecuali memang kayak kasusnya kayak di Papua beda lah ya, pulaunya di Babat Batamang itu case-nya beda lah. Itu memang udah nasibnya lah ya, susah ngomong. Itu beda lah kasusnya. Oke, ini menarik banget sih pembahasannya. Berikutnya selama ini selain tadi masalah properti sama jodoh, ya ada nggak sih orang-orang yang nanya tadi kan paling yang aneh kan tuh tadi masalah mistis ya? Ya mistis. Nah, pernah nggak yang datang ke lu itu mindsetnya adalah kayak orang mau pesugihan. Jadi, kok saya hidup udah susah, miskin, banyak utang lagi. Saya konsultasi ke Koko biar cepet kaya gitu. Ada nggak? Udah pasti ada. Ada yang minta nyantetin juga ada. Minta nyantet. Ya, udah pasti kita tolak itu. Bukan lepas santet tapi minta buat nyantet. Ya, betul. Wah, gila. Udah, waduh.
yang ngapain kita kerjain gitu loh. Iya. Udah pasti kita tolak. Terus yang anehnya adalah orang yang cari jodoh itu, dia ketika minta ramal, dia jadi mengibaratkan saya itu kayak Tuhan, Pak. Dia pengen tahu cowoknya kayak gimana, putih apa enggak, tinggal di mana, daerah mana, namanya siapa, wajahnya kayak gimana. Ujung-ujungnya itu jadi saya Tuhannya jadi tuh. Makanya saya kadang ya nggak bisa tolak. Tuh. Tapi pernah nggak sih ada kasus yang tadi nih ya, misalkan dia datang tapi posisinya bukan mau nyantet, tapi dia kena santet. Ada. Kan banyak juga tuh dikerjain. Nah itu kayak gitu, lu pernah nggak sih bantuin mereka gitu? Pernah. Itu kan nolong kan? Betul. Ya? Kadang nolong juga gua benar-benar dicari tahu dulu. Biasanya kan orang menciptakan versinya bahwa dia yang paling benar, versi orang lain yang salah. Korban lah ya. Korban. Orang selalu begitu tuh. Makanya saya selalu crash dulu, oke, masalahnya gimana, fantasi bantu apa enggak. Jadi ceritanya waktu itu ya cerai. Cerai, terus si suami ini nyantet bininya supaya balik. Oh, santet positif lah ya. Positif tuh. Bukan melukai kan Ya. soalnya. Nah, Cuman karena kena bininya nggak mungkin gagal, bininya juga nggak berhasil, nyantet ke anaknya. Si anaknya sendiri. Ya. Kok bisa ya? Nah, atas dasar itulah baru saya bantu. Oh, karena dia jatuhnya udah mau mencelakai ya. Ya, karena anak yang tidak tahu apa-apa kok jadi menyangkut pautkan masalah antara suami sama istri gitu. Oh iya, jadi ditarik ya. Betul. Nah, itu situlah baru hati nurani gua tergerak buat bantuin karena si anak ya nggak tahu apa-apa. Iya, malah jadi korban Jadi kan. korban. Kalau sama istri mah urusan kalian berdua lah, saya juga nggak mau ikut campur. Nggak tahu siapa benar siapa salah ya kan. Iya, karena tiap orang merasa dia benar kan. Betul. Punya versi masing-masing kan. Betul. Tapi sadis juga ya si suaminya ya berarti itu ya. Ya kan namanya juga bucin, Pak, mau gimana? Iya, tapi kan kalau dia bucin logikanya nggak sampai cerai dong. Kalau bucin nggak pakai logika, Pak. Benar juga sih kalau orang udah bucin nggak pakai logika. Iya benar, mereka udah stalking kemana-mana. Di blok 1 datang nomor 2, di blok nomor 2 datang nomor yang ketiga. Saking parahnya tuh. Iya. Tapi yang bingung adalah alasan kenapa si ceweknya yang menceraikan dia. Kalau di posisi pasti ceweknya menceraikan harusnya kan. Iya, betul. Karena udah muak banget kan. Betul. Gitu. Ada Tapi yang lucu lagi, Pak. gimana tuh? Ada, ya ini cerita kolong ya. Iya. Jadi dia pernah tangani kasus adalah dia menghalangi ada seorang mama yang nyantet anaknya. Nyantet anaknya sendiri. Nyantet anaknya. Lucu kan? Iya. Jadi, Alasannya apa? Jadi ceritanya adalah ada seorang mama, terus anaknya udah nikah sama perempuan istrinya. Oke. Tinggal satu rumah. Tinggal sampai rumah sama si mamanya. Ya betul. Oke. Tinggal rumah sama mamanya. Oke. Jadi si mamanya itu takut kesepian, akhirnya dia nyantet anak sama menantunya supaya nggak pergi dari rumah itu. Aneh juga sih. Oke. Nah, lama-lama kan si anak ini merasa aneh, sama menantunya merasa aneh. Ketika mereka mau pindah rumah, selalu ada hal yang bikin mereka nggak jadi pindah rumah atau pergi dari rumah mamanya. oh, kayak ketahan ya. Kayak ketahan, ada case-nya. Akhirnya konsultasi, rupanya pas dicek mamanya ini yang nyantet karena mamanya takut kesepian, Pak. Karena udah tua juga, takut anak satu-satunya pergi, akhirnya dia tinggal sendiri di rumah. Oh, nggak ada yang ngurus. Ada yang urus. Sebenarnya nggak jahat juga Nggak jahat, sih. ya. Cuma caranya aja ya. Dia pengen anaknya sayang sama dia gitu loh, sama menantunya. Nah, akhirnya kita ngomong sama anaknya, lu nggak usah konfrontasi mama lu. Mama lu hari ini lakukan seperti ini adalah karena dia takut kesepian, sama takut nggak disayang. Berarti lu sebagai anak kurang perhatian. Sehingga dia melakukan cara yang dia tahu untuk supaya kalian sayang. Nah, tugas lu adalah sebagai anak adalah bukan malah konfrontasi dia, lu kasihlah perhatian yang lebih, bikin sampai mama lu merasa, oh, lu sayang lo sama dia secara tulus dan memang memberikan perhatian sama dia gitu loh. Itu aja udah solusinya. Jadi otomatis ketika mereka lakukan itu santainya pasti hilang, maunya nggak mungkin lakuin lagi. Karena dia ngerasa udah dapat jawaban yang dia cari kan. Betul. Gitu. Kan orang tua begini, Pak, makanya banyak orang tua yang mukulin anaknya karena mereka tahu caranya yang paling tepat adalah itu
mereka didirinya seperti itu, akhirnya mereka hidupnya seperti itu, pendidikannya cuma sampai tahap itu, dia taunya cara terbaik adalah begini. Nah, sama kasusnya kayak yang disantet. Makanya kadang-kadang kita kasih solusi ya harus lihat secara Iya, secara global ya, Global. nggak bisa satu sisi ya. ya, solusinya juga aduh dipikirin gimana caranya supaya mereka bukan makin berantem. Coba kita bilang, ya mama lu yang santet tuh. Akhirnya kita nggak kasih solusi lain, dia konfrontasi mamanya, malah mama sama anak ribut. Padahal mama niatnya baik sebenarnya, walaupun caranya salah. Iya. Salah-salah kita juga jadinya. Iya, karena salah kasih solusi. Solusi. Bahaya banget. Bahaya Bang. banget. Nih, nggak tahu nih ntar abis yang nonton malah banyak kontak lo yang mau nyontet lagi. Oh jangan, saya masih tolak. Masih tolak Masih ya. tolak. Nggak terima santet ya di Nggak terima sini ya santet. guys. Tapi kalau misalkan memang ada yang kena, ya mungkin bisa lah ya dicek dulu ya. Cek dulu kenapa. Latar belakangnya apa. Jangan-jangan dia disantet emang karena dianya juga kurang ajar ya kan. Betul, banyak. Ya kan banyak juga kan orang kesel udah nggak bisa jalur hukum pakai jalur yang lain kan. Karena memang lu nya brengsek, ya Iya. gimana? Dia dendam ya kan. Ya. Dendam karena merasa dia terlukai, dia lapor tapi nggak ada respon yang baik, akhirnya pakai jalur lain, bisa juga. Terus kita bantu ya kita jadi salah lah. Iya, orang salah dibenerin ya. Iya. Kayak kasus yang lagi viral. Jampret di. Iya, itu case yang berbeda lah. Itu memang agak aneh juga sih memang itu. Tuh. Jadi bingung kita mau bela diri atau mau pasrah itu. Iya lah. Beda lah itu beda lah. Nah, berikutnya nih, gue mau nanya. Kalau misalkan nih ya, ada kasus nih, pernah nggak lu ketemu dia ini habis konsultasi, ya kan? Lu suruh nih A B C D E F, pasti akan ada orang-orang yang Tidak lakuin. ya ngeyel, Ngel. nggak mau, gue maunya yang ini gampang. Terus abis itu dia langsung nih ngomong, kok gue udah kerjain ini, mana gue masih susah, tender kagak pernah dapet, ya kan, biaya bengkak, karyawan bawa kabur duit, misalnya kayak gitu. Nah, pernah nggak dapet kasus? Pasti banyak orang-orang seperti itu, Pak. Banyak. Makanya kita pilih-pilih klien juga benar-benar pilih yang benar gitu loh. Gak semua klien kita terima. Oh, jadi lu sortir juga Sortir dulu. lah, nggak boleh repot sendiri juga lah. Kita tahu dari awal kita pembicaranya, permintaannya udah aneh, ngobrolnya udah aneh. Yang penting kita, sorry saya nggak bisa bantu. Percuma kita bantu kalau misalnya dia ngeyel, Pak. Ujung-ujungnya kan dia yang benar, kita yang salah. Oh iya, karena kita nggak bisa nolong orang yang nggak mau ditolong Nah, kan. iya betul. Ya kan, itu repot juga kan. Jadi tim saya udah saya ajarin gimana mensortir orang-orang yang seperti itu. Oke. Gitu. Berarti orang mau kontak masuk admin dulu, udah ada SOP-nya lah ya. SOP-nya betul. SOP-nya kalau ini udah terpenuhi baru masuk ke jadwal meeting ya. Jauh meeting, konsultasi betul. Oke. Soalnya kita pernah terima, ya pas kita cek kita kasih tahu nih, lu nih ngeyel, orangnya ngeyel, keras kepala, makanya hari ini harusnya begini. Terus saya bilang, saya nggak ngeyel, kok saya begini, kata teman saya begini. Oke, coba lu tanya deh ke 10 orang yang tidak lu kenal, lu ngeyel apa enggak. Kalau teman atau orang tua, kadang mereka jawabnya karena gak enak hati, makanya bilang nggak ngeyel. Betul. Tapi enggak kok begini, ya sudah kita refund saja. Kan tuh dari sana udah kelihatan orangnya ngeyel. Iya. Ya mau dicoba tes dulu aja gitu loh. Gitu. Iya, oke. Ini menarik banget sih. Menarik. Nah, berikutnya nih, tadi kan lu udah sempat bagiin secara general 12 show ya. Ya. Secara general, ada nggak sih tips-tips yang bisa kita lakukan untuk melewati tahun ini? Di luar masalah show ya. Tapi mungkin secara tahunannya, tahun Oke. kuda apinya ini gimana gitu? Oke. Tahun 2025, teman-teman pasti merasa lah ya. Tahun 2025 itu tahun yang cukup sulit untuk banyak orang. Betul. Terasalah perjuangannya untuk survive di tahun 2025. Hmm. Bahkan mungkin lebih susah dibanding tahun corona. Iya benar. Terasa banget tahun 2025 ini. Nah, tahun 2026 ini adalah tahun yang permulaan baru, makanya energi api. Setelah kalian melewati itu pengalamannya banyak, tahun 2026 itu adalah tahun untuk merefleksi apa yang lo pelajari di tahun 2025 untuk kamu pakai di tahun 2026. Oke, berarti sebenarnya 2026 ini kita baru mulai ini lembaran baru dong hitungannya. Lembaran baru. Hmm. Februari nanti setelah Imlek. Januari belum ya, karena kan betul. belum perubahan ya. Betul. Oke, berarti starting dari Februari, anggap Maret lah, karena Maret, itu betul. pertengahan kan Imlek ya. Anggap di Maret
itu sudah mulai harusnya tadi ya pintu rezeki apa Mulai itu dibuka. udah mulai kebuka Ya, ya betul. harusnya ya. Wah. Makanya ambisinya pada gede nih. Oh kelihatan acuan di depan tuh, tapi hati-hati jatuh. Oh, Cover. Jangan nafsu juga ya. Nafsu. Karena 225 memang sulit. Iya. Semua orang yang saya kenal rata-rata ya sulit. Pintu cuannya ketutup semua ya. Ketutup semua. Ada yang dicoba jatuh juga. Ya Iya. pokoknya tahun survive lah. Makanya 1-2 bulan ini gunakan kesempatan untuk refleksi, ngaca, kalau bahasa kasarnya, ngaca apa yang lu pelajari di tahun 2025. Nah, lu pakai tuh apa yang bisa lu pakai buat tahun 2026. Nah, jadi jangan lupa ya buat mempersiapkan diri menyambut tahun 2026 ya dengan catatan mempelajarilah kesalahan-kesalahan atau mungkin pernah nih gagal terus dapat pelajaran penting. Nah, jangan dilupain ntar begitu 2026 keceblos lagi. Iya, betul. Gitu. Jadi kadang-kadang orang mindsetnya gini. Gue sering banget dengar gini. Orang mah kalau lagi tahunnya bagus mau ngapain aja bagus katanya kan. Kalau tahunnya lagi jelek, wah mau ngapain juga jelek katanya walaupun bintangnya terang mah gue apa saja. Sebenarnya nggak sepenuhnya benar kan kayak gitu ya. Betul. Akhirnya dia harusnya dapat 1 juta, tapi karena dia sembrono, dapatnya cuma 50, sayang lah. Oh, sebenarnya faktor alam lah kita bilang ya. Alam nih mau kasih lu 1 juta, tapi karena lu gak bisa ambil, dapatnya 50 doang. Rugi Iya, sebenarnya. iya. Jadi rezekinya kepotong ya. Potong gitu. Oke, menarik banget. Nah, cukup menarik banget nih. Cuman mungkin next time kali gue bagi sesi lagi ya. Boleh. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik, terutama nih gue yakin sih audiens gue mungkin sebagian besar banyak juga yang masih jomblo karena terlalu sibuk buat usaha, bisnis dan lain-lain. Ya. Nah, kalau misalkan kalian tertarik untuk konsultasi secara private ya, karena gue yakin lah kalian juga nggak berani ngechat di kolom komentar kan nanya kan. Ya, privasi. Iya, privasi. Malu, ya. Dan mau dijawab juga nggak enak gitu kan, Betul. takut dibaca orang ya. Iya, betul. Nah, jadi buat kalian ntar mungkin yang tertarik bisa langsung kontak aja ke Sifu Popo ya. Aktif juga lu di TikTok kan ya? TikTok sama Instagram betul. Nah, ada di TikTok sama di Instagram juga. Nanti linknya kita share di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau private konsultasi biar lebih enak juga ngobrolnya, nggak kedengaran sama orang, nggak dibaca orang, nanti bisa langsung kontak ya. Oke. Thank you banget nih. Thank you. Gila, ini luar biasa banget karena Seru, ini Pak, bakal banyak insight banget buat teman-teman mempersiapkan diri karena kebetulan setelah Februari ini kan baru starting ya. Iya. Jadi ada waktu untuk preparing biar bisa kalian mempersiapkan diri menyambut tahun 2026. Saya Iwan Kenyanto dan Saya Popo. sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.